Halo semuanya, selamat datang di Also Fintech. Kali ini saya senang banget karena saya hari ini bakalan upgrade kecepatan WiFi studio ini dari yang lama, pokoknya pelan banget. Dan sekarang saya upgrade ke router dengan teknologi WiFi 6 dengan kecepatan hingga 100, tunggu dulu, bukan 100, 1500 Mbps. Di upgrade kali ini, saya bakalan upgrade WiFi saya pakai D-Link DIR 1560. Nah, ini adalah router dengan teknologi terbaru, yaitu WiFi 6, di mana yang ini kecepatannya bisa sampai 1500 Mbps. Ada juga yang sampai 2000 Mbps lebih atau 3000 Mbps. Tapi saya dikirimin D-Link yang 1500 Mbps. Tapi menurut saya itu sudah sangat cukup ngebut untuk kebutuhan di studio ini. Nah, sebelum kita mulai tesnya, tes kecepatan dan juga tes kirim data di antara dua komputer ini menggunakan WiFi, saya ingin tahu dulu kalau kecepatan WiFi itu beda dengan kecepatan internet. Perlu diketahui ya, jadi jangan sampai salah, kecepatan WiFi adalah kecepatan jaringan WiFi dari sebuah router. Misalkan yang ini, ada router yang connect ke router ini, kecepatannya bisa sampai 1500 Mbps. Tapi kecepatan internet itu tergantung berapa kalian langganan ke provider kalian. Kalian melangganan yang 20 Mbps, ya kecepatan internet kalian 20 Mbps, nggak bakalan lebih gitu. Jadi kalau kalian pingin kecepatan internet ngebut, kalian ya upgrade langganan kalian. Tapi kalau kali ini saya pingin upgrade kecepatan WiFi-nya aja. Oke? Jadi harus kalian bedain dulu ya. Kalian harus tahu dulu yang di-upgrade adalah kecepatan WiFi. Nah, kenapa saya suka pingin nge-upgrade kecepatan WiFi? Apa sih? Padahal kalau kita upgrade ke router WiFi yang bagus, kecepatan internetnya sama aja gitu. Nah, bagi sebagian orang memang tidak dibutuhkan router WiFi yang bagus di rumah mereka. Tapi untuk kalian yang di rumahnya itu ada banyak device, mungkin ada 5 smartphone, ada tablet, ada TV, smart TV, mungkin lampu kalian juga pakai WiFi, kulkas kalian pakai WiFi, itu kalian butuh banget yang namanya WiFi 6 ini karena dia punya teknologi yang baru di mana itu akan memungkinkan device-device IoT itu bakalan lebih bagus lagi. Nah, gimana caranya? Di sini ada dua teknologi yang saya suka dari WiFi 6. Bisa kalian lihat di sini ada teknologi OFDMA di mana dalam mudahnya ya bisa kalian lihat di sini kalau WiFi sebelumnya dalam satu bis atau satu kereta ini hanya bisa mengirim satu data. Sedangkan di teknologi baru ini satu bis itu bisa mengangkut banyak data sekaligus. Jadi sehingga di router dengan teknologi WiFi 6 itu bisa memuat banyak device sekaligus. Banyak device yang bisa connect langsung ke satu router. Itu yang membuat WiFi 6 itu lebih superior dari WiFi sebelumnya. Bukan cuma itu, ada satu lagi teknologi yang menurut saya bagus di WiFi 6, yaitu bisa kalian lihat di sini ada Target Wake Time atau TWT. Nah, ini adalah teknologi yang menurut saya bagus juga ada di router WiFi 6. Contoh di sini saya ingin kasih tahu, kalau di sebelumnya saya punya smartphone di sini, setiap detiknya atau setiap satuan waktunya, walaupun dia nggak nge-WA, kagak ngapa-ngapain, dia bakalan tetap komunikasi ke WiFi. Setiap satuan waktunya dia bilang, apakah ada data baru? Nanti WiFi bales, nggak ada data baru. Terus aja setiap detiknya. Nah, di teknologi yang baru, kalau si router itu nggak mau ngirim data ke handphone atau kita sedang tidak menggunakan handphone dan memang nggak ada pesan yang masuk ke handphone kita, mereka tidak akan berkomunikasi. Sehingga komunikasi yang terjadi antara smartphone dengan WiFi itu adalah komunikasi yang penting-penting aja yang memang ada data di dalamnya. Sehingga teknologi tersebut bisa membuat smartphone kita lebih awet baterainya. Jadi itu adalah salah satu teknologi dari WiFi 6. Nah, sekarang kita langsung lanjut dengan tes kecepatan dari si WiFi D-Link ini. Saya udah buat setup di sini, tapi sebelumnya saya pasang dulu router WiFi-nya ya. Nah, ini adalah kabel dari modem saya. Modem saya ada di sebelah gitu, saya tarik kabel sendiri ke sini.
Ini untuk internetnya, bisa kalian lihat, colok ke sini yang buat internet. Dan satu lagi di sini ada, sebentar saya ambil. Duh, ini malesnya ya kalau masih pakai kabel. Kabelnya malesin. Nah, ini kabel untuk PC yang sebelah sana. Jadi sebelah sana saya colokin kabel sebagai server tes kita. Dan yang pakai WiFi adalah si PC dari Aorus. Kalian bisa nih ngecek nih. Saya udah buat untuk reviewnya dari si PC Aorus ini. Dan sekarang kenapa belum nyala? Oh iya, tombol powernya. Bukan tombol power ya, apa ya? Colokan listriknya belum saya colokin ya. Saya colokin dulu bentar. Nah, sembari kita nunggu WiFi-nya nyala ya, baru dicolokin. Di sini saya ingin tahu tentang kecepatan hingga 1500 Mbps. Pasti kalian denger dong. Tadi saya bilang kecepatannya itu hingga 1500 Mbps. Bukan berarti kecepatannya 1500 Mbps. Bisa kalian lihat di sini bahwa kecepatannya combined speed up to 1,5 Mbps. Apa artinya? Itu artinya di sini bisa kalian lihat speed up to 1500 Mbps dengan 300 Mbps plus 1200 Mbps. Apa maksudnya 300 Mbps plus 1200 Mbps? Itu artinya WiFi ini punya dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Di frekuensi 2,4 GHz, WiFi ini punya kecepatan 300 Mbps maksimal. Sedangkan di WiFi 5 GHz-nya itu bisa sampai 1,2 gigabit per detik. Nah, sekarang WiFi-nya sudah nyala. Di sini saya udah buat tes server di sebelah sana, dan di sini juga udah saya nyalain kliennya. Nah, di sini bisa kalian lihat, kita lihat dulu bagian WiFi, network setting. Kita lihat di sini statusnya, bisa kalian lihat ada internet dan juga WiFi 6 dengan speed maksimum 1,2 Gbps. Nah, link ini itu dinamis ya, tergantung dari si WiFi, si router WiFi-nya itu bakalan setting-setting sendiri. Nanti dia bakalan 1,2 Gbps kalau kita pakai biasanya. Nah, dari sini bisa kita lihat, misalkan kita mau tes kecepatan WiFi kita berapa, langsung aja kita klik connect. Nah, di sini langsung, apakah bisa? Oke, sorry, tadi ada kesalahan karena tadi router WiFi-nya saya cabut, ternyata IP address dari servernya berubah. Nah, sekarang saya udah yakin bener, bisa kalian lihat di sini. Mari kita tes lagi berapa kecepatannya. Di sini langsung aja saya klik connect. Berapa kecepatannya? Uploadnya dapat sekitar 400 dan downloadnya kisaran 800. Ini cepet banget WiFi-nya. Bisa kalian lihat, ini sampai 1000 Mbps. Ini adalah perkiraan aja ya, karena kecepatan ini itu tidak pasti dan update-nya mungkin karena aplikasinya itu tidak terlalu akurat, jadi kecepatannya mungkin bukan kecepatan sebenarnya. Dan kecepatan maksimumnya bisa kalian lihat di sini di speed, ini adalah link speed dengan 961 Mbps, dan ini berubah-berubah tergantung kecepatan sinyal. Sekarang 1,2 Gbps. Dan bisa kalian lihat di sini kecepatannya 800 Mbps untuk upload, itu ngebut banget, itu sudah yang seperti saya inginkan. Oke, kayaknya ini sekarang selesai. Bisa kalian lihat kecepatan WiFi-nya udah ratusan, bahkan sampai 1000 Mbps. Bisa kalian lihat di aplikasi tadi. Tapi itu adalah tes dari aplikasi untuk ngetes, bukan kecepatan real aslinya berapa. Nah, saya udah tes, saya udah buat di sini. Oke, jadi komputer yang kanan sudah saya sambungkan ke komputer yang kiri ya. Di sini ada file test dengan besar filenya, bisa kalian lihat di sini filenya ukurannya 4 GB. Nah, dengan kecepatan WiFi berapa kira-kira kecepatannya? Sekarang langsung aja kita copy dari sini ke komputer sebelah. Dia punya kecepatan 90 Mbps dan kecepatannya fluktuatif ya, di 69, 70, naik lagi ke 90 Mbps. Dan ini udah hampir seperti kecepatan hard disk ya. Jadi ini mungkin karena di sebelah saya pakai hard disk, ngopinya ke hard disk, jadi kecepatannya kisaran 80-90 Mbps ya, tergantung ya kecepatan hard disknya juga gitu. 80 Mbps, 90 Mbps mungkin. Nah, sekarang kecepatannya sampai 100, hampir 100 Mbps tadi ya.
Nah, 100 Mbps itu berapa megabit per detik ya? Ini kan satuannya byte ya, bisa kalian lihat di sini B-nya gede. Tadi peak-nya itu 100 Mbps. 100 Mbps itu berapa sih? Coba kita ya. Kita cek ya. 100 kita pakai kalkulator dulu. Sebenarnya kali 8 jadi 800 Mbps ya. Berarti 100 Mbps kan tadi itu dikali 8 untuk jadiin bit. Jadi 800 Mbps. Kecepatan realnya itu 800 Mbps kisaran. Tapi tergantung lagi. Tergantung mungkin saya copy-nya ke hard disk atau hard disk-nya lagi kerjanya kurang bagus dan masih banyak faktor lainnya. Dan selain itu juga, hal yang paling saya suka dari Wi-Fi 6 itu membuat saya lebih cepat ngirim file dari handphone saya. Jadi kedepannya kecepatannya bakalan asik banget buat ngirim-ngirim file antar PC. Oke, jadi kesimpulannya bisa kalian lihat tadi, kecepatannya itu sekarang udah sampai 800 Mbps. Jadi lain kali kalau saya udah ngerekam video panjang-panjang, saya pengen ngirim ke komputer saya, itu bakalan jadi jauh lebih cepat dari Wi-Fi sebelumnya. Bisa kalian lihat tadi 800 Mbps dengan maksimum speed di 1,2 gigabit per detik. Nah, bukan cuma masalah kecepatan, Wi-Fi 6 itu seperti yang saya bilang tadi, ada teknologi wake up time di mana akan membuat smartphone kalian jadi lebih irit. Tentunya smartphone kalian juga harus punya teknologi Wi-Fi 6. Selain itu juga si Wi-Fi ini juga punya fitur OFDMA yang membuat Internet of Things itu jadi bisa dilakukan di rumah kalian, karena rumah kalian mungkin punya banyak smart device mulai dari lampu atau kulkas dan lain sebagainya. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Semoga sekarang kalian tahu kalau Wi-Fi 6 itu sekarang punya banyak banget keuntungan seperti yang saya tadi sebutkan. Mungkin kalian kalau pingin upgrade juga mungkin pakai D-Link DIR 1560 ini dengan teknologi Wi-Fi 6, langsung aja kalian beli, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, jadi untuk kalian yang punya banyak device, langsung aja upgrade. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaannya bagus, pasti saya jawabin pokoknya. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Makasih juga untuk D-Link yang udah ngirimin produk terbarunya. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dah.